saya dalam kita menjalankan sesuatu yang penting tujuannya tercapai, itu yang paling utama. Maka saya menyarankan kepada Pak Anies sebetulnya langsung ditindaklanjuti ke Busekda gitu. Kenapa? Karena mereka pengguna anggarannya gitu. Itu yang pertama. Menjelaskan kemarin terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada Busekda, saya juga matur ke Pak Wali, artinya saya matur ke Pak Wali secara person karena Pak Wali kan mungkin tidak konsen di sini saja permasalahannya banyak. Jadi saya juga mematurkan masalah yang disampaikan. Ternyata dengan orang Pesindun juga ya. Terus di situ saya sampaikan permintaan dari panjenengan. Yang mana salah satunya adalah terkait dengan PPKM darurat, yang kedua adalah terkait dengan kompensasi kepada pedagang dan sos ya berarti, terus tentang penegakan aturan dari PPKM darurat itu sendiri yang dilakukan lebih humanis, terus lampu PJU ya yang dilakukan, terus yang terakhir adalah permintaan waktu 3x24 jam untuk itu segera ditindaklanjuti. Jadi saya jawab dulu yang pertama terkait PPKM darurat, disampaikan bahwa itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dibatalkan ya kan kemarin permintaannya dihentikan, tidak bisa dihentikan karena mereka memperdomani adanya instruksi Mendagri yang diterjemahkan dan yang diturunkan lagi ada instruksi gubernur. Dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka kepala daerah wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Itu yang pertama, dasar terkait PPKM darurat. Tapi saya sampaikan juga di situ bahwa dalam penegakannya maka kita minta ada kearifan lokal. Artinya masyarakat ini juga sakit di bawah, dalam artian tidak bisa mendapatkan mata pencaharian sebagaimana mestinya di saat PPKM, maka penegakannya kita minta untuk dilaksanakan dengan lebih humanis. Saya lihat sebetulnya sekarang penertibannya sudah lumayan lah dibandingkan dengan awal-awal yang waktu itu ditegakkan. Itu yang terkait PPKM darurat, itu jawabannya dari sana itu. Dan kita sesuai dengan aturan yang ada ya Pak Misbah dan teman-temannya. Fungsi Dewan diterjemahkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2014. Terus kita juga ada tatib yang memperdomani dari turunan undang-undang itu. Kita tidak bisa melakukan intervensi yang kaitannya dengan sesuatu yang di luar peraturan daerah. Kita bisa memanggil wali kota ya sesuai dengan kita punya hak interpelasi, terus kita naikkan hak angket, terus kita minta hak menyatakan pendapat jika kepala daerah melakukan hal yang melawan peraturan perundang-undangan. Masalahnya ketika kita jenengan datang ke kami, mereka punya dasar yang mana susah buat kita untuk menekan gitu. Makanya kita minta bahasanya keinginan mereka lah, keluasannya mereka lah untuk gimana pedagang teman-teman ini di luar pedagang ya, artinya semua secara umum untuk dapat terakomodir. Itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan bansos. Bansos kemarin sudah saya sampaikan. Kemarin hari waktu jenengan kesini hari Kamis ya. Jenengan hari kesini ke Kamis. Terus saya tidak lanjuti sama Bu Sekda. Setelah itu Bu Sekda komunikasi ya Pak, nanti saya kabari. Hari Jumat saya ketemu Pak Wali. Hari Sabtu saya tidak lanjuti lagi dengan Bu Sekda. Di situ disampaikan bahwa akan ada bansos tambahan. Akan ada bansos tambahan kurang lebih sekitar 3.000, tapi nominalnya kecil, hanya sebesar 5 kg beras kalau tidak salah. Nanti mau ditambah dari Pemkot. Oke, saya ngomong tidak masalah. Terus mereka juga akan mengalokasikan dari dana ASN, saya tidak tahu nama apa, sama dari dana apa lagi, itu nanti mau dialokasikan. Makanya saya minta panjenengan untuk meminta penjelasan dari Sekda, karena nanti dia yang tahu betul apa yang akan dilakukan dengan pos anggaran ini itu. Karena kita sebatas menyuarakan aspirasinya panjenengan itu. Maka sebisa mungkin ya kita sampaikan ke mereka itu. Itu jadi terus kaitannya dengan PJU ini ada indeks cahaya dari mereka karena dipantau memang, dan semua daerah saya lihat kemarin saya takziah ke Tegal, kebetulan ada
saudara saya yang meninggal, sama di sana petang juga Pak PJU-nya, malah lebih petang daripada di sini gitu. Jadi Bu Sekda tidak berani untuk bahasanya kaitannya sama PJU. Itu yang terakhir adalah tanggapan jenengan terkait dengan refocusing 52 miliar ya. Jenengan menanyakan 52 miliar. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam mengalokasikan refocusing itu peruntukannya adalah untuk kesehatan. 4. Yang pertama adalah tentang vaksinasi ya. Vaksinasi itu ada turunannya, ada operasional vaksinasi dan sebagainya. Itu aturannya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 PMK.07 2021 itu aturannya. Yang kedua adalah operasional kelurahan untuk vaksinasi juga. Khusus tapi untuk tenaga operasional. Yang ketiga adalah kaitannya dengan insentif tenaga kesehatan. Yang keempat adalah belanja kesehatan lainnya yang terkait dengan pandemi. Jadi dana 52 miliar itu saya tidak tahu peruntukannya buat apa. Pak Nusron juga sebagai pimpinan tidak tahu. Dialokasikan, digeser dari program-program yang dianggap non prioritas oleh pemerintah daerah tanpa persetujuan dewan karena ada kondisi darurat sebesar 8% dari DAU yang diterjemahkan berarti 52 miliar, yang posnya ditaruh di BTT, belanja tidak terduga, sehingga penggunaannya harus memperdomani dari aturan yang tadi saya sampaikan, khusus untuk semua yang berkaitan dengan insentif kesehatan lah, itu yang sudah saya sampaikan. Jadi itu, jenengan pengen tahu dasarnya apa? Monggo nanti ditanyakan ke sana. Kita bisa tahu nanti ketika mereka menyampaikan ke kita di laporan pertanggungjawabannya. Sekarang kita tidak tahu, paling sebesar kita menanyakan secara lisan. Jadi itu